Selamat pagi, siang, dan juga sore bagi Bapak, Ibu, dosen, dan juga teman-teman sekalian. Saya Ananda Arya Wijaksana dengan NPM 069 dari Fakultas Hukum ingin menjelaskan tentang contoh kasus pemerintahan daerah atau penderita dan relevansi ataupun hubungannya dengan mata kuliah pembelajaran hukum pemerintahan daerah dan juga materi-materi yang telah kita dapatkan dari pembelajaran matkul tersebut sejauh ini. Nah, sebelum kita masuk atau lanjut ke contoh kasus yang telah saya pilih, kita perlu membahas secara ulang apa itu pengertian hukum pemerintahan daerah secara general. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Nah, untuk pembukaan tentang kasus yang telah saya pilih. Kasus yang saya pilih adalah tentang kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi atau yang sering kita panggil dengan KDM secara populernya dalam memberikan kompensasi kepada korban longsor di Cibogo dan juga pemilik kios di Lembang. Kasus ini sebenarnya menarik untuk dianalisa dan dibahas dari perspektif hukum pemerintahan daerah. Mengapa? Akan kita saksikan selanjutnya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan dibagi menjadi pusat, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Nah, hubungan antara level ini tentu tidak terpisah satu sama lain, tetapi jalan beriringan. Namun, tetap ada dimensi ataupun pembatas dari satu level dengan satu level yang lainnya. Nah, dimensi yang ingin saya bahas untuk kasus ini yaitu adalah dimensi kewenangan, keuangan, kelembagaan, dan juga pengawasan. Dimensi-dimensi ini sebenarnya digunakan untuk menganalisa apakah suatu tindakan yang telah diambil oleh seseorang pemerintah ataupun pemimpin daerah telah berada dalam kewenangannya sendiri dan dapat disahkan atau dibenarkan, atau justru sebaliknya, dan bersinggungan dengan level pemerintahan lain ataupun sebenarnya salah. Nah, kita mulai dari dimensi kewenangan. Dari sisi kewenangan sebenarnya, urusan seperti penataan wilayah, kios, dan juga hal lainnya sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten ataupun kota. Nah, hal ini berarti bahwa secara prinsip, pemerintah provinsi seperti gubernur yaitu KDM tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam urusan ini. Namun, meskipun hal tersebut berada pada satu level pemerintahan, pelaksanaannya tidak pernah sepenuhnya terpisah dengan pemerintah kabupaten ataupun kota, karena tetap dapat berelasi ataupun berjalan beriringan. Dalam konteks kasus atau berita ini, tindakan KDM dapat dilihat sebagai bentuk intervensi yang dilakukan secara proaktif, tidak langsung terhadap ataupun tidak berjalan beriringan dengan perusahaan kabupaten dan dia lakukan duluan. Yang secara hukum perlu dilihat lagi apakah masih dalam batas koordinatif ataupun sudah masuk ke ranah pengambil alihan kewenangan. Nah, untuk dari dimensi keuangan, tindakan KDM lebih mudah dijelaskan. Pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada wilayah kabupaten sebagai bentuk dukungan fiskal kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, dalam konteks kasus ini, pemberian kompensasi yang diberikan oleh KDM itu merupakan bentuk intervensi fiskal, di mana pemerintah provinsi menggunakan sumber daya keuangannya untuk mendukung atau memengaruhi situasi di wilayah untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, tindakan
Ini kalau misalkan dilihat dari dimensi keuangan tidak melanggar hukum, tetapi harus dilihat lagi dari aspek apakah penggunaan anggarannya sudah benar dan memiliki dasar yang jelas sesuai dengan mekanisme APBD, ataupun kalau kita berbicara secara ekonomis uangnya ada dan ya tidak mengganggu dengan anggaran negara. Nah, untuk dari dimensi kelembagaan, selain kewenangan dan keuangan, terdapat juga dimensi kelembagaan. Dimensi ini berkaitan dengan posisi dan peran institusi dalam sistem pemerintahan. Dalam hal ini, KDM tidak hanya dapat bertindak sebagai gubernur, tapi juga sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki fungsi koordinasi. Namun, namun setiap lembaga memiliki batas struktur dan fungsi juga yang tidak bisa dilampaui secara bebas ataupun seenaknya. Oleh karena itu, ketika KDM mengambil langkah yang secara langsung menyentuh masyarakat di wilayah kabupaten, perlu dilihat lagi apakah tindakan tersebut masih dalam kapasitas kelembagaannya atau justru melampaui batas struktur formal pemerintahan daerah. Untuk dimensi pengawasan, dimensi terakhir yang sangat relevan adalah dimensi ini sebenarnya. Dalam sistem pemerintahan daerah, pemerintahan pusat ataupun provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bagi pemerintahan di bawahnya. Namun pengawasan ini pada dasarnya bersifat penilaian, evaluatif, dan normatif, bukan intervensi langsung yang seperti dilakukan oleh KDM. Dalam konteks kebijakan kompensasi ini, tindakan KDM tidak secara langsung mencerminkan fungsi pengawasan, melainkan lebih seperti yang telah kita bahas, tindakan kebijakan aktif proaktif. Nah, secara refleksi kritis, jika seluruh dimensi ini telah digabungkan, maka terlihat secara jelas bahwa kebijakan yang diambil oleh KDM berada pada titik yang sebenarnya cukup kompleks. Karena kan dalam dimensi keuangan itu bisa dibenarkan apa yang telah dia lakukan. Namun, di sisi lain seperti sisi kelembagaan dan juga pengawasan itu lebih kompleks lagi dan masih perlu banyak analisa. Apakah tindakan yang dilakukan oleh KDM ini benar secara prosedur hukum sebagai pemerintahan daerah ataupun sebenarnya tidak. Nah, namun secara moral, apa yang telah dilakukan oleh KDM sebenarnya tidak dapat disalahkan dan dapat dibenarkan. Yang sekarang, walaupun dia sudah memberikan kompensasi dan juga uangnya, sekarang tergantung dengan bagaimana eksekusi pembagian bantuan dan juga kompensasi tersebut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Secara kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, tindakan Teddy Mulyadi tidak dapat dinilai secara sederhana sebagai benar atau salah. Dalam dimensi keuangan, tindakan tersebut dapat dibenarkan. Namun dalam dimensi kelembagaan dan kewenangan, terdapat potensi persoalan tentang hak dan kewajiban. Apabila intervensi tersebut memang secara analisa hukum melampaui batas yang seharusnya, setiap kebijakan harus dilihat lagi secara multidimensional, karena relasi antara pusat, provinsi, dan juga pemerintahan kabupaten kota tidak pernah berdiri sendiri, namun selalu secara beriringan. Itu saja dari saya. Untuk yang lainnya bisa disampaikan di Google Classroom. Terima kasih.